Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian akan mampu menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, kalian akan mampu mempresentasikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan benar. Baiklah, silahkan kalian amati praktek kegiatan zakat fitrah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Glado, kelas 9C, kelompok 4 akan menampilkan cara berzakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Kedatangan saya kemari ingin membayar zakat mal. Ya silakan. Ini perkataan saya. Nama itu Bahwa itu kerja. al-urija, Mali. zakat al-mali, Anasi. anafsi, Padahal. fardol, Ta'ala. lillahi ta'ala. Semoga anda sekeluarga lancarkan umurnya, lancarkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan saya kemari akan membayar zakat fitrah. Ya silakan. Ikuti perkataan saya. Nawa itu Nama itu an-nukhrija al-urija, zakat al-fitri zakat al-fitri, an-nafsi anafsi, fardhon lillahi ta'ala. fardol lillahi ta'ala. Semoga anda sekeluarga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan umur panjang yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan saya di sini akan membayar zakat. Ya silakan. Jadi perkataan saya. Nawa itu Nama itu an-nukhrija al-urija, zakat al-fitri zakat al-fitri, an-nafsi anafsi, fardhon fardol lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Semoga sekeluarga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya sama-sama.
dan sedikit rezeki dari orang yang berzakat. Ya terima kasih, semoga amal ibadahnya diterima dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ini ada sedikit rezeki dari orang yang berzakat. Terima kasih, semoga kelak menjadi orang yang sukses Amin. dan diberi panjang umur. Amin. Saya pergi dulu. Waalaikumsalam. Selesai di kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh kegiatan zakat fitrah dan zakat mal. Adapun manfaat zakat, yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat zakat adalah membersihkan dari sifat kikir dan akhlak tercela. Yang ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Dan yang kelima adalah mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Itulah beberapa manfaat zakat. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, kalian akan menyaksikan tentang penjelasan ketentuan infak dan sedekah. Silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita belajar Mapel Fikih kelas 5 semester 1 tentang infak dan sedekah. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang pengertian infak. Apa ya pengertian infak itu? Secara bahasa, infak berasal dari kata nafako, yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan lain-lainnya. Setelah tadi kita belajar tentang pengertian infak, sekarang kita belajar tentang pengertian sedekah. Apa ya pengertian sedekah itu? Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa memberikan sedekah ini dengan harta yang kita miliki ataupun dengan tenaga kita. Bagaimana ya hukum infak dan sedekah itu? Mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah seorang bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya, seperti memberi makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari, merupakan suatu kewajiban. Setelah tadi kita belajar tentang infak, sekarang apa saja ya manfaat apabila kita sudah berinfak? Yang pertama adalah dengan berinfak, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berinfak kita akan melatih kepedulian sosial kepada saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga,
dengan berinfak, kita ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang keempat, dengan berinfak, kita juga dapat membantu membangun sarana ibadah seperti masjid musola dan sarana pendidikan, serta kesehatan dan sosial. Yang kelima, dengan berinfak, kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Tadi kita juga belajar tentang sedekah. Sekarang, apa saja ya manfaat kalau kita sudah bersedekah itu? Manfaat kalau kita sudah bersedekah antara lain, yang pertama adalah dengan sedekah dapat mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sedekah itu dapat memanjangkan usia. Yang ketiga, dengan bersedekah dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dan yang keempat adalah dengan bersedekah kita dapat memperlancar pembangunan fasilitas dan pengembangan umat, seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Sebagai seorang muslim, kita juga harus membiasakan berinfak dan bersedekah. Apa ya contoh cara kita membiasakan berinfak dan bersedekah itu? Antara lain adalah, yang pertama, bantulah teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, apabila ada pengemis, berilah uang atau makanan yang kita punya. Yang ketiga, jika teman kita ada yang tidak punya pensil, kita bisa meminjami teman kita. Yang keempat adalah menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk membantu pembangunan masjid, musola, dan lainnya. Bagaimana ya tata cara berinfak dan bersedekah itu? Mari kita belajar tentang tata cara berinfak dan bersedekah. Yang pertama, diniati dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda waktu untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, kita tidak menyebut apa yang telah diinfakkan dan disedekahkan. Yang keempat, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain yang menerima sedekah. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri kita dari sifat pamer atau riya. Tuh, kalian baru saja menyaksikan tentang video ketentuan infak dan sedekah. Selanjutnya, manfaat infak adalah pertama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Yang ketujuh, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu manfaat tentang infak. Selanjutnya, manfaat sedekah. Apa saja manfaat sedekah? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan. Yang keempat, memanjangkan usia manusia. Yang kelima, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang keenam, menambah keberkahan harta yang dimiliki. Yang ketujuh, mempererat silaturahim dan persaudaraan. Itu beberapa manfaat sedekah. Yang terakhir, menambah pahala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukum zakat, infak, dan sedekah. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib bagi tiap muslim yang mampu. Sedangkan hukum infak ada yang wajib seperti nafkah. Ada juga infak yang sunnah seperti menolong musibah.
hukum sedekah yaitu sunnah. Selanjutnya, perbedaan infak dan sedekah. Infak bersifat khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan saja. Sedangkan sedekah bersifat umum atau luas karena bentuknya tidak hanya harta, namun bisa juga berupa jasa ataupun tenaga. Adapun lembaga atau organisasi keagamaan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah antara lain: pertama, Lazis, lembaga amil zakat, infak, sedekah. Yang kedua, Lazisnu, lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah Lazismu, lembaga amil zakat, infak, sedekah, Muhammadiyah. Yang keempat yaitu lembaga Al-Irsyad. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.